tentunya kita ingin membuat respons kemanusiaan itu menjadi inklusif ya. Tapi sayangnya alat pendataannya kita seringkali tidak inklusif, tidak mengikut sertakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita mendapatkan informasi tentang apa sih sebenarnya kebutuhan penyandang disabilitas di saat bencana. Hai semuanya, selamat datang di serial podcast ASB South and Southeast Asia. Kali ini kami ingin menghadirkan salah satu serial podcast terkait dengan alat pendataan kebutuhan penyandang disabilitas pada saat bencana. Nah, hal juga terkait dengan dalam rangka juga nih memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, tanggal 26 April 2017 Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu menetapkan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional untuk pertama kalinya. Tujuannya itu lebih untuk bagaimana agar membangun budaya kesiapsiagaan yang lebih terencana dan juga berkelanjutan, agar di sini masyarakat Indonesia itu lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Nah, sejalan dengan hal itu juga pada tahun ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Provinsi Yogyakarta turut serta nih dalam event HKB 2025 dengan mengusung tema Digdoyo Ngadepi Bencana. Nah, dengan semangat tersebut nih, ASB South and Southeast Asia juga ingin turut menghadirkan sebuah serial podcast yang bertemakan inklusi dalam pengurangan risiko bencana yang akan kita sajikan dalam beberapa segmen. Oke. Salah satu inovasi yang ingin kami bawa dalam serial podcast kali ini adalah tentang alat screening HDNES. HDNES sendiri itu singkatan ya dari Humanitarian Disability Needs Estimation Screening Tools yang dikembangkan oleh ASB, Nosal Institute dari University of Melbourne dan juga Life Haven. Nah, HDNES ini sendiri dirancang untuk digunakan dalam kaji cepat pada fase awal terjadinya bencana. Tapi apa sih yang sebenarnya melatar belakangi pengembangan alat HDNES ini, dan kemudian bagaimana sih alat pendataan ini bisa membuat respon bencana lebih inklusif? Nah, di studio sudah hadir dua narasumber kita ya. Yang pertama ada Ibu Krisan Lili Kusumawardoyo atau Ibu Lili biasa kita panggil. Beliau adalah Regional Director ASB South and Southeast Asia. Bu Lili, selamat datang di podcast. Terima kasih. Okay. Dan juga ada Bapak Kasihan. Halo. Kita biasa panggil Pak Kasihan atau Pak Kasih ya? Pak Kasih boleh. Okay. Nah, Pak Kasih ini dari Forum Inklusi Disabilitas Kabupaten Magelang. Iya. Atau Vidakama. Iya, Okay. Vidakama. Nah, kebetulan Vidakama ini adalah salah satu organisasi penyandang disabilitas yang memang turut serta dari awal hingga akhir dalam uji coba dan juga penggunaan alat HDNES ini. Baik. Nah, terkait dengan HDNES nih Bu Lili ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, pertama terkait tentunya kenapa sih alasan ya mengapa ASB dan juga Nosal dan Life Haven ya merasa perlu mengembangkan alat HDNES ini. Itu yang pertama. Kemudian masalah atau kesenjangan seperti apa sih dalam pendataan disabilitas saat bencana khususnya yang ingin diatasi oleh alat ini? Oke, baik. Wah, Mbak Rani, kita mulai dengan masalah nih ya. Ya, betul ya. Masalah tentunya. Tapi nggak apa-apa, karena memang ada satu masalah yang melatar belakangi kenapa kita kemudian berinovasi membuat alat screening ini. Dan masalah atau kebutuhan tersebut adalah pertama, tentunya kita ingin membuat respons kemanusiaan itu menjadi inklusif ya. Tapi sayangnya alat pendataannya kita seringkali tidak inklusif, tidak mengikut sertakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita mendapatkan informasi tentang apa sih sebenarnya kebutuhan penyandang disabilitas di saat bencana. Nah, ini kita ingin jawab dengan satu pertanyaan, rangkaian pertanyaan yang singkat
yang gampang dimasukin ke alat kaji cepat gitu. Karena kan kalau panjang-panjang kita tahu sendiri ya, sektor kemanusiaan itu ada banyak gitu kan. Saat kita melakukan rapid joint assessment pasti udah panjang kan, pertanyaan surveinya ini udah banyak. Kalau kita tambahin lagi pertanyaan untuk mengidentifikasi kebutuhan disabilitas, terus pertanyaannya panjang, wah itu nanti akan makin membuat si alat kaji ini menjadi sangat panjang gitu. Betul sekali. Nah, mungkin sebenarnya alat yang menyasar kebutuhan ataupun bisa membantu kita bisa menjadi lebih inklusif itu sudah ada, seperti Washington Group Question. Tapi kan pertanyaannya sendiri ada 6 ya. Iya. Dan itu pun kalau ditanyakan tidak langsung memberikan informasi tentang kebutuhan, karena dia hanya akan menanyakan berapa sih yang punya hambatan melihat, mendengar, mobilitas, merawat diri dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kita membuat inovasi dengan berusaha menciptakan pertanyaan yang singkat, akurat, dan juga bisa membantu kita untuk menggunakannya di situasi pasca bencana, dan bahkan 72 jam habis bencana terjadi itu sudah langsung bisa digunakan di rapid joint assessment. Gitu Mbak Rani. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah alat yang sederhana, nggak terlalu panjang, simple, kompleks ya. Oke. Nah tadi itu untuk mengidentifikasi kebutuhan ya, kalau nggak saya dengar ya. Oke. Nah ini saya menyambung nih dari Ibu Lili nih, saya mau ke Pak Kasih nih. Nah Pak Kasih kan sebagai penyintas bencana ya. Nah berdasarkan pengalaman Pak Kasih sendiri nih, terkait dengan kebutuhan apa sih yang memang paling mendesak dari khususnya teman-teman disabilitas ya, di fase awal terjadinya bencana itu. Terus kemudian Pak, menurut Bapak sendiri nih dari alat HDNES ini sendiri, bisa nggak sih untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan tersebut? Ya, menjawab pertanyaan itu, kita semua mari kita bayangkan ketika terjadi situasi darurat bencana, misalnya gunung api meletus, masyarakat yang lain yang non disabilitas yang tidak memiliki hambatan tubuh, mereka sudah melakukan evakuasi. Sementara ada seseorang di situ yang tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang dirasakan oleh dia? Nah, dari beberapa peristiwa yang saya ikuti, informasi kebutuhan mendesak dalam situasi darurat itu terutama adalah kebutuhan informasi. Apa yang terjadi saat ini, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita harus evakuasi, kita harus melakukan evakuasi melalui jalur mana dan bagaimana kita melakukan evakuasi. Ini informasi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki hambatan tertentu. Kemudian apakah alat ini sangat membantu? Justru dengan pertanyaan yang sederhana tetapi konteksnya yang dicakup itu bisa lebih luas, sehingga ini sangat membantu untuk menemukan jawaban kebutuhan mendesak apa yang diperlukan dalam situasi darurat untuk disabilitas. Baik, ternyata menarik juga ya, maksudnya dengan pertanyaan sederhana, nggak terlalu panjang, tapi bisa mengidentifikasi kebutuhan awal ya, khususnya untuk teman-teman disabilitas sendiri ya. Oke, nah di segmen berikutnya nih, nanti kita juga akan membahas lebih mendalam khususnya terkait dengan proses pengembangan alat ini ya, proses pengembangan alat ini, dan mungkin bagaimana sih konsultasi yang dilakukan bersama penyandang disabilitas. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk segmen selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait dengan alat HDNES. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.